Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan ta'lim kitab Tafsir Al-Munir. Kita akan membahas ayat yang berikutnya dari surah Al-Baqarah, yaitu ayat yang ke-247. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum mub'ats lana malikan. Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat, ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami berperang di jalan Allah. Ai alam tukhbir ya asyrafal khalqi an qissatir ru'asa'i min bani Israel min ba'di wafati Musa hina qalu linabiyihim Syamwil kama qalahu Wahb bin Munabbih. Tidakkah telah dikhabarkan, wahai makhluk yang paling mulia, yakni Nabi Muhammad, tentang kisah pemimpin-pemimpin dari Bani Israel setelah wafatnya Musa, ketika mereka berkata kepada nabi mereka, yaitu Syamwil, sebagaimana yang dikatakan oleh Wahab ibn Munabbih, ya. Jadi ada seorang nabi setelah Nabi Musa dari kalangan Bani Israel yang disebut namanya Syamwil, ya, atau di bahasa Inggris kan jadi Samuel, ya, Samuel. Au Sam'un, atau ada yang menyebut nabinya itu yang dimaksud adalah Sam'un. Sam'un, ya. Kalau di dalam cerita-cerita yang kita tahu, ada seorang nabi dari kalangan mereka yang dikenal namanya bukan Sam'un, yang lebih dikenal dengan namanya Samson. Samson itu nabi itu, Pak, ya, nabi. Au Yusha bin Nun, atau ada yang mengatakan nabi yang dimaksud adalah Yusha bin Nun. Kalau Yusha ini memang muridnya Musa, ya. Kama qalahu Qatadatu, sebagaimana yang dikatakan oleh Qatadah. Au Hizkil, atau nabi yang dimaksud namanya adalah Hizkil. Kama hakahu Al-Kirmani, sebagaimana yang dihikayatkan oleh Al-Kirmani. Au Asmawil, ya, atau nama nabi tersebut adalah Asmawil bin Halfa. Asmawil, ada nama nabinya namanya Asmawil. Itu nama nabi itu Asmawil. Wa ismu ummihi Hasanah, dan nama ibunya adalah Hasanah. Kama qalahu Mujahid, sebagaimana yang dikatakan oleh Mujahid. Ala kulli hal, nama nabinya nggak penting. Yang penting kisahnya ini mengajarkan apa kepada kita, ya. Wasababu su'ali Bani Israel nabiyahum dzalika annahu lamma mata Musa wa azamatil khotoya sallallahu alaihim qaumu Jalut.
Dan sebab permintaan Bani Israel kepada Nabi mereka ini, bahwasannya ketika Nabi Musa wafat telah banyak kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh Bani Israel, sallallahu alaihim, kemudian Allah kuasakan kepada mereka kaum Jalut, yaitu kaum Jalut. Wa kanu yaskununa sahila bahrir Rum baina Misr wa Palestin, yang mereka tinggal di tepian pantai Romawi antara Mesir dan Palestina. Wa ghalabu ala katsirin min ardihim, dan kaum ini menguasai sebagian besar tanah mereka. Wasabbu katsiran min zararihim, dan mereka ini kaum Jalut, mereka menawan kebanyakan dari anak-anak keturunan mereka. Wa asarru min abna'i mulukihim, dan mereka menawan juga anak-anak raja mereka, arba'ami'atin wa arba'ina gulaman, sejumlah 440 anak-anak. Wa darabu alaihimul jizyah, dan kaum ini mengenakan jizyah kepada Bani Israel. Wa akhadhu tauratahum, dan mereka mengambil Taurat dari tangan Bani Israel. Nah, ini jamaah, ini yang terjadi setelah Nabi Musa wafat. Mereka tidak punya lagi orang yang bisa dijadikan sebagai pegangan yang kuatnya sama seperti Nabi Musa. Sehingga setelah Nabi Musa wafat, karakter yang dominan yang ada pada diri Nabi Musa tidak dimiliki oleh Nabi setelahnya, yang menyebabkan Bani Israel ini melakukan banyak dosa, banyak kesalahan. Ya, sebelum itu pun mereka juga buat banyak, tapi Nabi Musa ini lebih kuat lagi. Nah, ketika mereka buat kesalahan-kesalahan yang banyak, dosa-dosa yang banyak, Allah kuasakan satu kaum yang menzolimi mereka, bukan zolim sebetulnya, satu kaum yang berbuat buruk kepada mereka. Kaum itu disebut Jalut. Kalau dalam bahasa Inggris disebut Goliath, ya, Goliath. Nanti dia kalah sama seorang raja namanya Tolut, ya, yang dia punya pasukan, di antara salah satu pasukannya adalah David atau Daud, ya. Jalut ini adalah satu kaum yang mereka punya badan yang besar-besar, hebat, kekuatannya hebat, ya. Makanya kita kenal satu legenda, ya, bukan legenda. Kalau legenda kan sesuatu yang tidak berdasarkan fakta, cerita. Ada perlawanan dari seorang penguasa yang hebat melawan satu pemuda yang boleh dikatakan dari postur tubuh kecil. David and Goliath, ya kan? Daud dan lawannya Jalut. Itu nanti itu belakangan. Nah, sebelum muncul Daud, Bani Israel mereka ini hidup dalam keadaan serba susah. Anak-anaknya ditawan, anak-anak raja-rajanya juga ditawan, dikenakan jizyah. Lalu kitab-kitab Taurat mereka dirampas. Pokoknya hidupnya serba dalam keadaan tertekan. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena dosa-dosa mereka. Ini pengajaran penting buat kita jamaah. Yang ini menjadi satu formula baku, rumus baku. Kalau orang selalu buat dosa, maka Allah akan kirimkan orang lain yang orang ini akan membuat mereka susah. Dan itu sudah terjadi di kalangan Bani Israel. Ketika mereka banyak dosa, Allah utus nih seorang pemimpin, seorang raja, ya, yang dianggap kaum Jalut ini, yang mereka buat perkara-perkara yang menyebabkan orang Bani Israel jadi susah.
Apa pengajaran pentingnya? Kalau hari ini kita susah hidup kita, jangan salahkan siapa-siapa. Karena penyebab Allah utus pemimpin yang kurang baik misalkan, karena perbuatan kita juga. Banyak dosa yang kita sudah lakukan sehingga Allah kirim pemimpin-pemimpin yang kurang sayang sama kita. Maka dari itu kalau kita kepengen dapat pemimpin yang baik, ya, yang mengayomi kita, banyakin istighfar, banyakin munajat, istighosah, minta pada Allah, minta ampun dari dosa-dosa kita, ya, kesalahan-kesalahan kita, sehingga nanti Allah akan kirimkan pemimpin yang baik yang akan mengayomi semua rakyatnya dengan adil, ya. Amin. Ya. Doain, doa masa nggak mau diamini. Ya, jadi jamaah itu pengajaran pentingnya, ya. Itu sudah terjadi sejak zaman Bani Israel. Ketika mereka banyak salah, Allah bikin hidupnya susah. Dan memang ada hadisnya jamaah yang dirahmati Allah. Ketika seseorang buat dosa, Allah akan sempitkan rizki. Ya, kalau dalam hadis teksnya seperti itu. Orang kalau banyak buat dosa, rizkinya jadi sempit. Makanya kalau kita punya usaha susah berkembang, kerjaan susah kita dapetin, bisnis kayaknya macet. Coba deh lihat, kira-kira dosa apa yang kita bikin sehingga Allah persempit jalan rezeki kita. Tadinya udah mau gol nih, sebentar lagi gol nih, batal, nggak jadi dapat komisi, ya nggak? Pokoknya kita mau bikin usaha kayaknya buntu jadinya. Coba lihat sebabnya apa? Pasti dosa. Ya, itu menjadi formula baku, ya Pak. Menjadi formula baku yang memang itu sudah diceritakan oleh Allah dalam awal-awal surah Al-Baqarah, yaitu kisah tentang Nabi Adam dan Hawa. Ketika mereka melanggar pantang larang dari Allah, apa yang terjadi? Allah bikin hidupnya lebih susah dari sebelumnya. Yang tadinya enak tinggal di surga, apa-apa nggak perlu susah. Maka ketika mereka buat salah dan silap, Allah turunkan ke dunia, hidup di dunia lebih susah. Mau makan mesti cari, sudah dapat mesti masak, pokoknya susah. Nah, itu formula baku, rumus baku dari hidup seseorang. Kalau mereka buat banyak dosa, hidupnya jadi susah, ya. Baik, kita kembali kepada kisah Bani Israel ini. Walam yakun lahum hina izin nabiyyun yudabbiru amrahum, dan tidak ada bagi mereka pada waktu itu seorang nabi yang mengurus urusan mereka. Wa kana sibtun nubuwati qad halaku, dan keturunan nabi telah binasa, telah habis. Walam yabqa minhum illa imra'atan hubla, dan tidak ada yang tersisa dari mereka, dari keturunan Nabi ini, melainkan seorang perempuan, yang perempuan ini sedang mengandung. Fahabasuha fi baitin, dan mereka kemudian mengurungnya, ya, mereka menjaganya dikurung, jangan sampai orang tahu, dalam suatu rumah. Fawaladat ghulaman, lalu kemudian perempuan ini melahirkan seorang anak laki-laki. Falamma kabura kafalahu syaikhun min ulamaihim fi Baitul Maqdis. Ketika dia sudah dewasa, sudah semakin besar, anak ini anak dari keturunan Nabi Bani Israel. Dia dirawat, diasuh oleh seorang syekh dari kalangan ulama Bani Israel, dan dirawat, diasuh di Baitul Maqdis. Falamma balaghal gulamu, ketika anak ini sudah dewasa, sudah baligh, atahu Jibril datang kepada dia. Faqala lahu, Jibril berkata kepada dia, izhab ila qaumika, pergi kamu kepada kaummu, faballaghhum risalata rabbika, dan sampaikan kepada mereka tentang risalah Tuhanmu. Fa innallaha qad ba'atsaka fihim nabiyyan, dan juga sampaikan kepada mereka bahwasannya Allah telah mengutusmu sebagai nabi bagi mereka. Falamma atahum, ketika
si pemuda yang sudah diangkat menjadi nabi ini datang kepada Bani Israel, kadzabuhu, mereka mendustakannya. Waqalu, dan mereka berkata, istajalta bin nubuwah, kamu keburu-buru, kamu terlalu cepat menjadi nabi, gitu ya. Jadi karena yang datang kepada mereka ngaku nabi ini adalah anak muda, bukan muda sebetulnya, baru balik belasan tahun, datang kepada Bani Israel ngakunya saya nabi kalian. Tentu kaumnya ini nggak langsung percaya. Kamu kayaknya keduluan jadi nabi, masa nabi muda banget? Padahal kan kalau Allah punya mau ya jadi saja. Nabi Isa saja diangkat jadi nabi sejak dia lahir, ya, dia sudah diangkat sebagai nabi, ya. Dan ketika pemuda ini, nabi Allah ini, dia mengaku sebagai nabi walhal usianya masih sangat muda, itu didustakan. Jadi memang secara naluri Pak, orang itu akan susah menerima anak muda jadi pemimpin. Secara naluri ya, anak muda itu susah diterima jadi pemimpin, dianggap apa? Kurang pantas gitu ya. Ya anak baru kemarin jadi nabi gitu ya. Emang gak ada yang lain yang tuaan dikit gitu. Tapi kan kalau dalam kasus ini yang angkat siapa? Yang angkat Allah. Itu memang hak prerogatif Allah, mau jadiin siapa juga nggak bisa ditentang. Allah yang punya mau, ya lain dengan urusan dunia. Begitu, urusan dunia kadang-kadang diatur-atur, akhirnya memang mentoknya ke situ. Kurang pantas anak muda yang kurang pengalaman misalkan dia diangkat jadi pemimpin. Kenapa? Karena mengurus orang banyak itu memerlukan kematangan, berpikir, punya kemampuan intelektual, kematangan emosi, itu semua harus ada pada seorang pemimpin. Makanya kenapa rahasianya Nabi Muhammad diangkat jadi nabi pada usia 40, karena 40 adalah usia yang matang. Begitu. Walaupun kalau Allah ingin diangkat nabi lebih muda daripada itu, boleh-boleh saja. Ya, tapi apa yang ditentukan oleh Allah kepada nabi itu menjadi ikutan kita. 40 adalah usia yang matang. Nah, kita kembali kepada kasus ini, didustakan nabi yang datang kepada mereka walhal usianya masih sangat muda. Istajalta bin nubuwah, kamu terlalu cepat menjadi nabi. Fa in kunta shadiqan, kalau kamu benar, fabayyin lana malikal jaish, kalau kamu benar tentukan bagi kami raja yang akan memimpin pasukan. Ya, mau bukti nih. Nuqatil bi amrihi aduwana, yang kami akan berperang dengan perintah raja itu terhadap musuh-musuh kami. Fi sabilillah, di jalan Allah, ai fi taatillah, yakni dalam mentaati Allah. Wa inna ma kana salahu amri bani Israil bil ijtima'i 'alal muluki, dan bahwasannya dan hanya saja kemaslahatan perkara Bani Israel itu berada pada kesepakatan atas perintah seorang raja. Wa bi ta'atil muluk anbiya'ahum, dan mentaati raja itu, dan raja juga harus patuh kepada nabi-nabi mereka. Fakanal malik huwallazi yasiru bil jumu', raja inilah orang yang akan menjalankan atau memerintahkan pasukan. Wan nabiyyu huwallazi yuqimu amrahu, dan nabi tugasnya adalah sebagai orang yang meluruskan perkara si raja. Kalau rajanya kurang pas, kurang benar, dinasehatin, dibenerin sama si nabi ini. Wa yushiru alaihi birusdihi, dan nabi ini tugasnya memberikan petunjuk, arahan
kepada si raja tadi dengan petunjuk yang diberikan kepadanya. Jadi jamaah dijelaskan dalam tafsiran ayat ini, sesungguhnya kemaslahatan kebaikan Bani Israel itu ada kalau diutus seorang raja. Jadi kalau ada raja, mereka akan sepakat, kita akan patuh pada perintah raja. Penting ya Pak, memilih pemimpin yang mengarahkan kita, mengatur urusan kita, itu penting sekali. Kalau di satu tempat, di satu negara tidak ada pemimpinnya, akan kocar-kacir. Makanya mereka minta kepada nabinya, coba tolong pilih di antara kami yang layak jadi raja. Ya, kami akan ikuti raja itu. Wa bi ta'atil muluk anbiya'ahum. Dan raja ini juga dia akan patuh kepada nabinya. Jadi inilah konsep yang sudah dipegang oleh Bani Israel sebetulnya. Konsep mengatur negara, ya, bahwa rakyat akan menjadi teratur kalau ada raja, dan urusan negara berdasarkan perintah raja akan jadi benar kalau rajanya ikut arahan dan saranan nasihat dari nabinya. Ini konsep yang harus dipegang. Ketika seorang raja atau pemimpin mengabaikan pesan-pesan, nasihat-nasihat dari ulama, maka pasti keputusannya akan jauh dari kemaslahatan. Ini penting ya. Ya, jadi ibarat apa? Ibarat jari tangan kita nih, ya. Pemimpin itu ibarat nih telunjuk. Pemimpin itu ibarat telunjuk. Ulamanya yang mana? Ulamanya adalah ibu jari. Ya. Ibu jari. Kalau kita main sweet-sweetan, Pak, telunjuk kalah sama siapa? Telunjuk kalah sama ibu jari, jempol. Kemudian ada kelingking. Kelingking ini ibarat apa? Rakyat. Rakyat akan dikuasai sepenuhnya oleh siapa? Nih, oleh pemimpin. Pemimpin bisa buat apa saja kepada rakyat. Makanya kalau kita sweet, kelingking kalah sama apa? Telunjuk. Tapi telunjuk kalah sama apa? Nih, sama ibu jari. Ibu jari ini adalah umpama ulama, umpama nabi kalau dalam kalangan mereka. Jadi akan baik satu urusan negara kalau ada pemimpin, dan urusan negara itu, urusan raja itu akan jadi baik kalau rajanya patuh kepada ulama. Ini pesan buat kita yang akan sebentar lagi memilih calon pemimpin. Pilihlah pemimpin-pemimpin yang memang patuh dan taat kepada para ulama, yang taat pada ulama. Begitu penting sekali. Yang ketaatan mereka, kedekatan mereka bukan hanya temporal, menjelang pilpres, menjelang pilek. Sekarang baru pada deket sama ulama, sebelumnya nggak pernah. Nah, yang kayak begitu itu namanya anget-anget apa ini? Anget-anget ya begitu deh. Saya mau ngomong enak juga. Giliran mau pilpres, mau pilek, deketin ulama. Setelah itu ulama ditinggalin, ya, ditinggalin. Yang begitu, itu berarti mereka tidak meletakkan ulama pada porsinya yang pas, ya. Jadi ini penting buat kita sebagai pegangan, cari pemimpin yang patuh ulama, yang dekat pada ulama. Kita bisa lihat, Pak, dari gesturnya, dari gayanya ketika mereka bersama dengan para ulama, bagaimana sikap yang menunjukkan mereka hormat kepada ulama, bisa dilihat itu, ya. Maka itu penting, ya. Ini konsep ini
Allah cerita dalam ayat ini bukan semata-mata cerita zaman dulu kemudian kita nggak ngambil pengajarannya, enggak, ada pengajaran yang kita mesti ambil. Ini penjelasannya dijelaskan oleh Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, ya. Begitu. Baik. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Kata Nabi ini, jangan-jangan, ya, hal asaitum, ya, boleh jadi atau jangan-jangan jika diwajibkan kepada kalian berperang, ya, alla tuqatilu, kalian enggak akan berperang. Ai qala nabiyuhum, berkata nabi mereka, hal qarabtum alla tuqatilu aduwakum in farada alaikumul qital ma'adzalikal malik. Artinya hampir-hampir saja, ya, atau bisa jadi kalian tidak akan berperang, kalian tidak akan berjihad melawan musuh kalian seandainya diwajibkan berperang atas kalian bersama raja yang diutus itu. Nabinya ini sudah punya perasaan, ya, udah punya insting, ya. Kalian nih minta diutus raja biar bisa berperang lawan musuh, jangan-jangan udah diutus rajanya kalian malah nggak mau perang, gitu. Karena karakter Bani Israil itu sudah terbaca, ya, sudah terbaca dalam tradisi-tradisi yang disampaikan dalam sejarah-sejarah mereka. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Mereka menjawab, mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan juga kami telah dipisahkan dari anak-anak kami. Ayyu syai'in tsabbata lana fi tarkil qitali alladhi fi ta'atillah wal hal annahu qad ab'ada ba'duna minal manazil wal aulad. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Nawawi maksud daripada ayat ini, apa yang tidak menguatkan kami, apa yang menguatkan kami untuk kami tinggalkan berperang dalam mentaati Allah, padahal, ya, sekarang ini kami dijauhkan dari rumah-rumah kami, diusir dari rumah-rumah kami dan juga dijauhkan dari anak-anak kami. Wal qailuna linabiyihim bima dzukira kanu fi diyarihim, dan orang yang berkata ini kepada nabinya dengan apa yang disebutkan itu dia sedang berada di rumahnya masing-masing, di tempat tinggalnya. Jadi yang ngomong ini, yang ngomong bukan orang yang udah diusir, tapi yang masih ada di situ. Fasa'alallaha dzalikan nabiyyu, maka kemudian nabi ini minta kepada Allah agar diutus seorang raja. Fa'aujaba alaihimul qitalu, kemudian Allah mewajibkan berperang atas mereka. Wa ayyana lahum malikan liyuqatila bihim, kemudian nabi ini menentukan seorang raja bagi mereka untuk berperang bersama mereka. Akhirnya dipilih rajanya, ya, dipilih. Setelah dipilih kemudian diwajibkan apa? Diwajibkan berperang. Falamma kutiba alaihim, falamma kutiba au aujaba ai aujaba, maka ketika sudah diwajibkan, ya, alaihim atas mereka al-qitalu, yakni berperang, tawallau, kemudian mereka berpaling, ai a'radu an qitali aduwihim, berpaling dari berperang melawan musuh mereka. Lima syahidu kathratal aduwi wa syaukatahu, mereka berpaling, jadi nggak mau berperang ketika mereka menyaksikan banyaknya pasukan musuh dan banyaknya kekuatan mereka. Ketika dilihat pasukannya banyak, jadi jiper mereka, Pak. Waduh, yang kita lawan begini banyak. Akhirnya mereka
pada belengkok Pak, nggak jadi ikut perang. Tawallau, mereka berpaling, ya, berpaling. Illa qalilam minhum, melainkan sedikit daripada mereka. Berapa jumlahnya yang masih tersisa? Salasumi'atin wa salasata asyara, 313 orang, ala adadi ahli badrin, sama seperti jumlah pasukan ahlu badar. Ya, jadi waktu itu yang lain pada mundur, yang tetap bersama raja ini sejumlah 313 orang. Ya, ini ceritanya. Bisa nggak tuh pasukan yang kecil melawan pasukan besar? Secara matematik susah, secara logik itu susah, secara rasional susah, ya. Tapi nanti pasukan yang besar ini akan kalah. Jadi nabinya ini menunjuk satu raja, nanti rajanya itu disebut dengan nama Talut, ya. Rajanya dipanggil namanya dengan nama Talut, ya. Nah, di antara pasukannya Talut ini ada satu pemuda yang dia bisa membunuh rajanya Jalut, yaitu pemuda ini namanya Daud, ya, atau kita lebih kenal dalam bahasa Inggris dengan nama David, ya, David and Goliath. Ya, ceritanya itu nanti ada di belakang Pak, ya, bagaimana pasukan yang sangat kecil dan sangat minim persenjataan bisa mengalahkan pasukan besar. Senjatanya Daud itu sangat simple. Apanya? Senjatanya simple. Apa itu? Bukan apa panah, bukan apa, tapi ketapel. Tapi ketapelnya bukan yang kayak kita biasa lihat, yang begini tuh, bukan begitu. Ketapelnya jadi dengan cara diputer baru dilemparin. Itu senjata yang mengalahkan Raja Jalut, ya, ceritanya itu minggu depan. Tapi yang kita ingin ambil pengajaran di sini, inilah karakter daripada Bani Israel. Janjinya manis, tapi mereka yang mengabaikan janjinya. Mereka minta sama nabinya, utuslah seorang raja untuk bisa mimpin kami berperang lawan musuh. Ketika sudah diutus rajanya, diwajibkan berperang, malah mereka enggak ikut berperang. Ini sifat ini diceritakan oleh Allah supaya kita faham, yang namanya Bani Israel itu begitu karakternya. Kenapa diceritakan Allah kisah mereka? Karena buat jadi pelajaran kita, begitu karakternya. Artinya kalau Allah sudah cerita dan ceritanya dalam Quran, nggak akan pernah berubah tuh sifat, nggak akan pernah berubah tuh sifat. Dan sekarang terbukti Pak, perjanjian apa yang disepakati kemudian bisa dipegang oleh kaum ini, Zionis Israel, ya. Perjanjian apa yang bisa dipegang oleh mereka? Nggak ada. Makanya kenapa Hamas nggak punya pendekatan dialogis, nggak pernah mau punya pendekatan diplomatis kepada mereka? Karena mereka tuh karakternya begitu. Yang ada kita dicipewain mulu, gitu ya, dibohongin mulu. Makanya nggak pernah mau tuh Hamas. Salah satu-satunya jalan melawan mereka lawan perang, begitu. Dan kalau dulu orang banyak memandang Hamas ini sebagai ekstremis, ya, dianggap organisasi teroris. Apalagi waktu zaman Intifada. Intifada kan waktu itu, waduh, orang kalau ketemu di jalanan langsung ditusuk, dibunuh dan sebagainya.
itu adalah dianggap waktu itu ya, waktu itu tahun 90-an dianggap ini pendekatan yang nggak tepat. Tapi lihat sekarang, siapa yang dianggap tepat pendekatannya? Orang-orang sekarang malah menganggap pendekatan Hamas lah yang paling benar. Yang dahulunya Fatah bertentangan dengan Hamas, sekarang malah Fatah mendukung tindakan daripada Hamas. Karena memang karakter orang-orang ini nggak bisa dipegang janjinya begitu. Wallahu alimum bizzalimin. Allah itu tahu orang-orang yang zalim di antara mereka. Ya. Ai huwa alimun biman zalama nafsahu hina khalafa rabbahu wa lam yafi bima qablu min rabbih. Allah tahu siapa yang zalim dengan diri mereka ketika mereka menyalahi Tuhannya dan mereka tidak menepati janjinya kepada Allah terhadap apa yang telah mereka katakan kepada nabi mereka. Tuh, ini cerita sebagai pengajaran buat kita, Pak, bahwa Bani Israel itu memang orang-orang yang nggak bisa dipegang janjinya, ya, nggak bisa dipegang janjinya, ya, begitu. Jamaah yang dirahmati Allah, pengajaran yang lain buat kita, kalau kita sudah punya komitmen, punya janji dengan siapapun, tunaikan janji itu, ya, laksanakan janji itu. Karena kalau kita melupakan janji, melupakan kesepakatan, maka kita sama dengan orang-orang Bani Israel, gitu ya. Ya, maka Allah akan benci kepada orang-orang yang tidak pernah bisa memenuhi janjinya, ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sambung lagi insyaallah minggu depan. Ceritanya nyambung, Pak. Ceritanya minggu depan tentang Tolut, ya, rajanya yang sudah dipilih nanti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina wardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah alaina wa ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyahum fid din warzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.